Hai, saya Fajar Wiradi Kusuma. Pada video kali ini saya akan bercerita pengalaman saya setelah mengikuti program MSIB batch ketiga kurang lebih selama 5 bulan, dan saya berkesempatan mengikuti program Java Native Android Developer di PT Activate. Nah, bagi yang belum tahu, MSIB ini merupakan salah satu program Kemendikbudristek yang bekerja sama dengan perusahaan dan instansi-instansi yang ada di Indonesia untuk mahasiswa meningkatkan kemampuan atau minat yang diinginkan dengan magang ataupun studi independen di perusahaan atau instansi tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan spesifik menceritakan pengalaman saya mengikuti program ini selama kurang lebih 5 bulan. Dan setelah mengikuti program ini, saya rasa kurang lebih sama dengan kuliah pada umumnya, dilaksanakan dari hari Senin hingga Jumat. Namun bedanya di program ini, lebih tepatnya saya di program Android Developer Activate ini hanya dilakukan Senin dan Rabu pada jam 7 hingga jam 10 malam. Nah, program ini itu pada hari-hari tersebut itu selalu dilakukan live session, dan di akhir live session tersebut akan diberi tugas tentang yang berkaitan dengan program tersebut. Nah, sebelum dilaksanakan live session, si PT Activate ini memberikan akses kepada kita di kode.id atau learning management system mereka untuk mengakses materi sebelum live session dilakukan. Di sini di program Android Developer ini kami diberi 4 course, 4 pembelajaran. Yang pertama ada Java Android Kampus Merdeka, ada mengenal dasar-dasar Java, mengenal pemrograman Kotlin, memahami konsep Kotlin untuk Android. Jadi kami awalnya itu diajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu, agar kita itu paham atau familiar dulu dengan apa sih Android itu. Jadi begitu. Nah, di akhir pembelajaran ini, setelah kami menyelesaikan 4 program ini, si perusahaan Activate ini memberi kami tugas berupa final project. Nah, final project ini ada yang dilakukan secara individu dan berkelompok. Final project 1, 2, 3, dan 4. Nah, final project yang pertama ada final project to-do list. Final project ini dilakukan secara individu. Adapun final project yang kedua, final project e-commerce, ini final project dikerjakan secara berkelompok yang beranggotakan 4 orang. Lalu ada final project 3. Final project 3 ini membuat mechanical calculator. Final project ini dilakukan secara individu. Lalu yang terakhir ada final project 4 untuk membuat aplikasi traveling yang requirement dan desainnya sudah disediakan oleh pihak perusahaan. Dan final project ini juga dilakukan secara berkelompok, dibuat secara berkelompok berjumlah 4 orang. Nah, saya akan menunjukkan hasil pekerjaan kami dalam menyelesaikan final project tersebut. Nah, yang pertama ini ada final project to-do list tadi. To-do list ini merupakan aplikasi sederhana create update create CRUD menggunakan SQLite. Jadi kita di sini bisa menambahkan tugas baru, contoh membuat video. Lalu kita pencet add, akan masuk ke database SQLite bawaan di HP-nya. Lalu jika ingin menghapus tugas atau tugas tersebut sudah selesai, maka tinggal klik complete. Lalu final project yang kedua ada final project mechanical calculator. Di sini kalkulator sederhana seperti kalkulator pada umumnya. Ini final project juga dikerjakan secara individu. Untuk saya langsung demonstrasikan saja seperti ini, seperti kalkulator pada umumnya. Dan kalkulator ini juga bisa melakukan tugas tag, tugas pertindian begitu. Nah, selanjutnya ada final project yang berkelompok, final project e-commerce. Pada final project ini saya mengerjakan bagian halaman homepage, halaman kategori produk hingga detail setiap produknya.
Nah, di final project ini sendiri kami menggunakan database Firebase agar Firebase yang spesifiknya untuk yang real time database agar setiap admin ketika mau menambahkan produk itu langsung tampil di halaman ini. Dan bisa dilihat jika kita klik clothing and accessories produk, lalu akan ditampilkan detail produk selanjutnya. Mungkin saya contohkan untuk klik produk laki-laki, lalu ada formal, ada jas, dan ini merupakan tampilan dari detail produk dari jas ini. Lalu jika kita mengklik women akan berbeda pula tampilannya. Begitu pula dengan electronics, smartphone, lalu ada buku juga itu berbeda, groceries juga berbeda. Lalu selanjutnya yang terakhir ada final project 4. Final project ini merupakan final project yang dikerjakan secara berkelompok, dan pada project ini saya mengerjakan bagian detail bus dan detail pembayaran. Mungkin langsung saya demonstrasikan, berhubung ini belum berintegrasi dengan Google API, jadi langsung masuk saja. Saya contohkan. Nah, ini merupakan tampilan utama ketika di halaman homepage, dan ketika kita ingin menggunakan layanan ini kita klik search bus, lalu akan muncul bis-bis apa saja yang dapat dipesan, daerah mana saja yang dapat dipesan, lalu ingin pergi kemana, ke stasiun mana, lalu jika sesuai maka kita bisa klik book now, dan di halaman book now ini akan tertera foto dari bis yang akan digunakan atau dinaiki, ada ratingnya, ada kurang lebih estimasi waktu perjalanan dari Medan, dari tempat awal ke tempat tujuan, lalu ada available seat, ini tempat kursi yang tersedia, lalu ada kelasnya juga. Dan di halaman ini jika kita telah sesuai dengan informasinya, telah sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita bisa klik book now. Nah, di halaman book now ini kita bisa memilih tempat duduk yang akan kita tepati pada saat perjalanan tersebut. Jika telah dipilih maka kita klik book now. Setelah klik book now akan muncul informasi detail tiket yang telah dipilih. Lalu jika kita klik informasi tiket tersebut akan muncul informasi detail dari tiket yang telah kita booking tadi, mulai dari tanggal kita kapan booking, nomor booking, lalu ada data diri kita, nama, umur, lalu ada nomor telepon, seat, jumlah kursi yang kita pesan, lalu ada tiket status, apakah tiketnya telah berbayar atau masih belum berbayar, nama bis akan dinaiki, nomor polisi, jadwal keberangkatan, dan jadwal dan estimasi jadwal sampai pada terminal tersebut. Mungkin kurang lebih itu saja pengalaman saya setelah mengikuti program SIP ini. Banyak sekali hal yang saya pelajari di program ini, mulai dari dasar-dasar Android, bagaimana cara kita melakukan networking kepada teman-teman, dan bagaimana cara kita berkomunikasi, karena di program ini kan kita bertemu dengan mahasiswa lain dari universitas lain pula. Jadi kita diwajibkan untuk berkomunikasi agar final project ini dikerjakan secara lancar gitu. Ya mungkin itu saja pengalaman saya setelah mengikuti FSIP ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.